dari jalanan ke Jakarta. Raffi masih ingat hari ketika ia memutuskan berhenti sekolah. Bukan karena ia tak suka belajar, tapi karena ayahnya sakit dan ibunya tak mampu menanggung biaya rumah sehari-hari. Di usia 15 tahun, ia terjun ke jalanan, menjual tisu, menawarkan jasa membersihkan kaca mobil, apapun asal halal. Namun, setiap langkah selalu terasa berat. Putus sekolah, mau jadi apa kamu nanti? Anak seumuranmu harusnya belajar, bukan keluyuran. Kata-kata itu menusuk lebih dalam ketika diucapkan oleh teman-temannya sendiri. Suatu sore, ketika ia sedang menawarkan dagangan, dua teman SMP-nya lewat sambil tertawa. "Fai, serius kamu kerja kayak gini? Jalanan tuh masa depanmu sekarang?" Tawa mereka menggema, membuat wajah Raffi panas dan dadanya sesak. Malam itu, di rumah kontrakan kecil mereka, Raffi duduk di samping ayahnya yang terbaring. "Ayah malu, nak." Raffi menggenggam tangan ayahnya. "Jangan bilang begitu, aku cuma belum menemukan caraku sendiri." "Ini lihat what boy sir, what power, what power jalan the morisin wa awal." Raffi mulai mencari apapun yang bisa dipelajari. Ia menonton video gratis tentang wirausaha di ponsel lamanya, meminjam wifi tetangga ketika malam. Ia mulai mencoba menjual makanan ringan buatan ibunya di pinggir jalan. Awalnya hanya 5 bungkus per hari, tetapi ia mencatat semuanya dengan teliti. Suatu hari, ia bertemu seorang pedagang grosir yang melihat kesungguhannya. "Anak muda, kamu rajin. Kalau mau, aku kasih harga lebih murah. Coba kembangkan." Kesempatan itu tak ia sia-siakan. Ia mulai menjual berbagai barang kecil, keripik, minuman, gantungan kunci, aksesoris murah. Setiap keuntungan sedikit demi sedikit ia sisihkan. Ia belajar bernegosiasi, belajar membaca kebutuhan orang-orang di sekitar pasar kecil tempat ia berjualan. Tahun-tahun berlalu, ketika usianya menginjak 20 tahun, ia sudah memiliki satu lapak kecil permanen di pasar. Banyak orang terkejut, beberapa bahkan tak percaya perubahan itu, termasuk teman-temannya yang dulu menghina. Suatu siang, salah satu dari mereka datang ke lapaknya. "Fai, ini beneran usahamu? Keren banget, maaf ya dulu." Raffi tersenyum. Udahlah, semua orang punya caranya sendiri untuk tumbuh. Tapi bagi Raffi, lapak itu belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin Jakarta. Ia mulai rutin pergi ke Jakarta setiap minggu, berkeliling ke Tanah Abang dan Mangga Dua, mencari barang yang bisa ia ambil secara grosir, lalu dijual kembali di kotanya. Ia belajar ritme bisnis Jakarta, keras, cepat, dan penuh persaingan. Tapi justru di sana, ia merasa hidup. Setelah 3 tahun berulang-alik, tabungannya cukup untuk menyewa kios kecil di Jakarta. Ia pindah, membawa tekad dan doa dari ibunya. Kiosnya ia beri nama Raffi Mart, menjual pakaian, aksesori, dan kebutuhan harian. Lokasinya tak besar, tapi berada di area strategis. Awalnya sulit, sepi, mahal, dan ia tak punya koneksi. Namun Raffi tak menyerah. Ia aktif promosi di sosial media, memberi harga bersahabat, dan selalu ramah pada pelanggan. Perlahan, toko itu ramai. Orang-orang mulai datang bukan hanya karena barangnya murah, tapi karena pelayanan Raffi yang jujur dan tulus. Dalam setahun, ia membuka cabang kedua. Dalam 2 tahun, ia mempekerjakan puluhan anak muda yang juga putus sekolah seperti dirinya. Ia memberi mereka pelatihan, kesempatan, dan dukungan yang dulu tidak ia punya. "Kalau kalian mau, kalian bisa seperti aku," katanya kepada para karyawannya dalam sebuah pertemuan kecil. "Masa lalu kita tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini." Bisnisnya tumbuh pesat hingga suatu hari, ia diundang sebagai pembicara wirausaha muda di sebuah acara besar di Jakarta. Ketika naik ke panggung, lampu sorot menyoroti wajahnya. Ia melihat puluhan anak muda duduk memperhatikan, beberapa dengan mata berbinar. "Dulu," kata Raffi, "aku anak jalanan yang sering dihina karena putus sekolah. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan karena aku pintar, aku hanya tidak berhenti berjalan." Setelah acara itu selesai, seorang remaja menghampirinya. "Kak, aku juga berhenti sekolah, tapi setelah dengar cerita kakak, aku rasa aku juga bisa berubah." Raffi menepuk pundaknya. "Kamu bisa, mulailah dari hal kecil." Malam itu, Raffi berjalan pulang melewati jalanan Jakarta yang terang oleh lampu-lampu kota. Ia mengingat masa ketika ia berdiri di pinggir jalan, menjual tisu dengan harga Rp1.000. Kini, ia memiliki toko sendiri di pusat kota. Ia tersenyum kecil sambil berbisik pada dirinya. "Terima kasih Raff kecil, terima kasih karena dulu kamu tidak menyerah." Dan dari balik hiruk-pikuk Jakarta, seorang anak putus sekolah kini menjadi inspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa hinaan adalah bahan bakar terbaik untuk membangun masa depan, asal seseorang berani terus melangkah.